Iya, aku awalnya sih nggak sengaja bikin itu, ternyata juga. Oke, selamat datang di channel Bung Harpa. Ya, ini bagian dari kerjasama multilateral dengan multilateral dengan senior saya di samping ini, luar biasa, Bang Wes. Thank you. Siap. Mau berbicara di channel gua yang masih nggak boleh ditolak. Oke, di edisi kali ini kita mau ngobrolin, bukan ngobrolin Arsenal, bukan ngobrolin Liverpool. Pokoknya kita ngobrolin soal ntar ya, itu udah bagus ya. Ngobrolin soal sepak bola nasional. Nah, ini kan gairahnya lebih besar, Bang. Bondingnya kan ada ya. Kedekatannya ada. Ya. Jadi, nah gue pengen tahu nih, karena Bang Wes sangat get into it. Kalau bahasa kerennya itu sangat concern lah gitu. Kalau gue bukan yang nggak concern, cuman ya udahlah gitu. Nah, ini udah mulai nih. Gua bukannya concern apa gitu. Apa ya bahasanya apa ya, Bang ya? Kalau ya, ini rumah care, kita. Rumah kita. Ya. Ini rumah kita. Seindah-indahnya rumah di Liverpool sana, di Arsenal itu rumah orang. Iya, benar. Seburuk-buruknya liga kita, rumah kita. Pemainnya juga kita dekat, timnas, ujungnya kan ke timnas ya? Bahasanya bahasa kita. Iya. Gitu. Kecuali kita di Timbuktu sana. Timbuktu di Donald Bebek ya? Ternyata ada loh beneran. Ada, makanya banyak orang nggak tahu Timbuktu. Nah, tapi kita bukan mau bahas Timbuktu, kita bahas tumbuk-tumbukan. Timbuktu. Nih kan gini, udah mulai liga kita, udah 500 hari lebih, Bang, off. Nggak bermain. Nggak bermain, tiba-tiba mulai. Nah, secara umum dulu deh review Bang Wes seperti apa? Mendapatkan izin itu susahnya minta ampun. Ya. Di era pandemi yang negara kita ini, maaf ya, banyak yang bandel dalam mengikuti strategi kita keluar dari pandemi. Ya. Istilahnya ini kita mau ke negara atau ke kota B dari kota A di Indonesia. Tapi banyak nih yang begini-begini nih. Bukannya jalan lurus gitu, tapi banyak yang begini-begini. Nah, kita mau lepas dari pandemi ini, banyak yang nggak sesuai dengan aturan lah. Iya. Terus kemudian kita berharap liga hidup lagi. Ketika liga mati di 500 hari, itu yang dikorbankan kan bukan hanya hiburan, tapi mata pencarian. Iya. Banyak pemainnya nggak punya pekerjaan, pelatih apalagi. Satu tim kan bukan hanya terdiri dari pemain dan pelatih. Mungkin Banyak. 50 kali ada yang terlibat ya, lebih ya. Kalian tahu nggak gaji-gaji pelatih itu bukannya gede-gede. Iya. Gaji asisten pelatih di tim Liga 2 tuh nggak nyampe 10 juta. Iya. 5, 6, 7 itu, terus kemudian tiba-tiba mereka nggak punya penghasilan. Pekerjaan mereka di luar sepak bola apa? Iya. Itu dari sisi. Sisi lain mengatakan, ya kita kan harus selamat juga dari pandemi, nggak perlu kompetisi. Iya benar. Iya. Nah, tapi ketika kalau kita ngikut tadi strategi kita lepas dari pandemi ini, mungkin liga akan lebih cepat jalan. Iya. Gitu. Nah, izin didapat, ayolah. Izin didapatnya susah banget loh. Iya. Nah, marilah kita menghargai izin yang didapat ini. Tanpa penonton kita bisa menikmati dari rumah. Tanpa berkumpul nobar, konvoy di jalan. Nggak perlu lah ya. Iya, nggak perlu. Toh tidak akan mempengaruhi hasil pertandingan. Kalau kalah ya kalah. Iya. Kalau menang ya sudah, nikmati di rumah, makanlah kacang, minum kopi gitu kan, nggak perlu konvoy. Kita minum kopi seperti ini. Nah, kan? gitu. Nah, sekarang sebenarnya kan ini bukan hanya di bola ya, Bang ya. Kombinasi kan orang selalu berdebat, kita perlu cari duit. Tapi juga harus jaga kesehatan. Ya. Nah, ini kan jalan tengah yang ditempuh kan. Iya. Ya, oke, liga berputar, tapi kita harus jaga prokes dan sebagainya. Nah, sejauh ini Abang lihat bagaimana nih peran dari klub, peran dari operator, peran dari pemerintah yang sudah ngasih izin, dan juga dari supporter. Nah, kalau kita dari klub dulu, klub ini yang mengikuti kompetisi sudah berusaha terus. Ya, aku juga mikirnya gitu. Ya, sudah berusaha, ada PCR, mau tanding, semua yang bisa dikontrol aman. Yang nggak bisa dikontrol kan di luar wilayah mereka. Iya. Di luar stadion ada penjual kacang goreng, penjual minuman atau apa, itu kan nggak bisa dikontrol. Iya. Jangan ngomongin supporter dulu, yang di lingkungan mereka terdekat aja. Stadion maksudnya. Nah, ya. Yang bisa mereka kontrol adalah pemain, jangan mampir ke situ. Ya. Ya lu fokus dari lapangan, dari asrama, dari tempat penginapan, langsung lapangan, jangan macam-macam. Nah, itu sudah dijalankan oleh klub. Oleh regulator juga sudah dibikin SOP-nya. Nah, yang tidak bisa dikontrol adalah perilaku di luar yang bisa dikontrol. Bahkan kalau menurut saya ada jaminan semua, nggak ada yang pasti. Karena ada pelatih yang ngomong ini off the record katanya.
itu masyurnya atau apanya itu kena juga. Kan nggak mesti di klub, di rumahnya. Iya benar, bisa aja dia kena di rumah kan. Iya. Iya. Nah itu yang nggak bisa dikontrol. Tapi yang bisa dikontrol, yang bisa diikuti, mereka sudah menjalankan protokol kesehatan sudah bisa, dan makanya izin didapat. Iya. Nah yang sampai kemudian izin didapat udah susah payah ini, lu rusak dengan perilaku. Karena juga mungkin dari sudut pandang gue ya, selain tadi masalah finansial yang memang multiplier efeknya besar, menurut gue juga bahasa gue ini vaksinasi ketiga sebenarnya bang. Artinya vaksin 1-2 kan vaksin biasa, ketiga ini adalah hiburan bagi masyarakat. Jangan lupa ini juga penting kita nonton bola. Nah sekarang, kalau tim lu menang hiburan kalau kalah tim lu kalah tampukan. hiburan. Tapi oke, itu tadi jadi udah so far udah oke ya. Tapi yang penting kan bagaimana kita ngejaga sampai akhir musim juga. Nah sekarang pertanyaan kritis buat Bang Wes nih, karena Bang Wes pengalamannya udah banyak lah, terutama soal Liga Indonesia. Kira-kira pendapat Bang Wes, ada kemungkinan nggak di pekan ini kan 18 tim berarti 34 pertandingan. Let's say 5 game week terakhir bisa masuk ke stadion menonton. Kalau ngelihat ya nih kita berandai-andai aja lah, mungkin nggak? Karena ini pasti kerinduan teman-teman semua nih datang ke stadion. Gue nggak yakin. Ya, karena vaksinasi ya. ini nggak merata. Iya. Lu ngomong di Jakarta, di Jawa, vaksinasi sudah bagus. Gue baru pulang dari Sumatera. Masih panjang kali lebar. Masih panjang kali lebar. Nggak semua orang melihat COVID ini adalah sebuah pandemi yang diselesaikan bareng-bareng. Ini ada yang bilang rekayasa. Ya gue bingung rekayasa di luar negeri. Di mana rekayasa di luar negeri? Ada apa namanya? Chipnya katanya ya. Aduh, disuntik atau apa. Nah, kondisi ini kalau tidak sama-sama, makanya tadi gue bilang kalau kita bareng-bareng jalan, cepet kita masuk stadion. Kerjasama, berarti harus kerjasama juga. Jadi kalau teman-teman sebagai supporter itu perannya ada juga, sebagai shareholders juga. Vaksin. Jangan sampai kemudian begitu kita menonton bola sudah harus ada itu tuh barcode vaksin. Hak ya. Ya pokoknya itu aplikasi itu. Peduli lindungi. Harus. Jangan-jangan untuk begitu. Kalau emang harus begitu untuk nonton sama kayak kita masuk ke mall, harus lihat sudah ada vaksin, sudah ada ini. Jangan-jangan untuk masuk stadion itu kalau itu boleh, wah mungkin bisa. Kita harapannya gitu kan, mudah-mudahan. Nah cuman kan ini kan stadionnya kan bahasanya tuh hanya regional gitu. Misalnya kayak hanya di Jabodetabek gitu kan, harusnya kan lebih gampang. Untuk mengontrol itu sebenarnya sebuah keputusan yang menyakitkan bagi supporter daerah, tapi menguntungkan untuk masa depan sepak bola jangka panjang. Jangan sampai sepak bola membunuh bangsa kita karena pandemi ini. Jadi biarkan dikelola dulu secara force major. Iya, dalam kondisi new normal ya, ngikutin aja karena bukan hanya sepak bola. Orang kerja di kantor juga kan working from home dan sebagainya. Iya. Nah, oke, itu sebenarnya ini sedikit lagi ya. Tahun lalu juga kan ketika virus ini mulai menyebar kan juga salah satu yang memberikan kontribusi adalah kalau nggak salah pertandingan Valencia lawan Leicester deh. Pokoknya Liga Eropa lah atau Champions League lah. Karena ada kerumunan dan sebagainya. Jadi sekarang kita harus mulai dari minus lagi nih supaya nanti ke nol dan bisa plus, dan mudah-mudahan tadi bisa nonton lagi ke stadion. Nah, sekarang kita ke persiapan Liga 2. Ini kan juga menarik nih, Bang. Nah, sebelum aku bicara soal tumbuk-tumbukan tadi, kan? Timbuk-tuh. Ya. Ini fenomena aku mau menguras kepintaran Abang nih. Ini kan kita tahu Liga 2 ini menjadi seksi. Nah, kita tahu lah Kaisang anak presiden juga udah beli Persis Solo, mengelola ini tentu menjadi menarik, menjadi magnet. Kemudian juga Raffi Ahmad, Pati dan AHY, Atta Halilintar. Enggak. Atta Halilintar, Gading juga. Ya, Gading Persikota ya. Persikota. Nanti Harpa beli klub baru. Enggak, aku mau bikin lapangan bola di Jambi, di Bukit Tempurung nanti kecil, di tengah kebun sawit, tenang aja. Tapi antar kampung, serius. Bukit Tempurung? Iya, di Jambi. Butuh pegawai nggak? Biar aku melamar situ. Aku nggak, gaji gue nggak. Beneran, tapi itu nanti kita ada segmen tersendiri ya. Nah, Abang lihat fenomena ini secara umum bagaimana? Menarik, menantang, atau merusak? Nah, ayo. Gue ambil dua kata pertama, menarik dan menantang. Menariknya adalah bahwa sepak bola itu didatangi kekuatan baru dalam mencari perhatian, mencari sponsor, mencari pemberitaan, karena orang ngomongin
Atta, ngomongin Persis Solo, ngomongin Cilegon. pasti ada siapa di belakangnya. Betul. Gitu. Meskipun klubnya kalau kita harap ini akan menjadi berkualitas, jangan dulu. Iya. Ini ada sebuah kepastian gini. Kalau dari sisi pemain sama pelatih, gaji gua aman Nah, itu tuh penting. Karena Sehat ya klubnya ya, harusnya ya. gue sebagai orang yang mendapat tempat pengaduan para pelatih, banyak oleh pelatih yang gajinya kan dibayar Pelatih, kemarin. pemain. Nah, pemain, pelatih. Bener nggak sih Bang? Mas Biasanya kan 10 kontraknya biasanya itu 10 bulan. Biasanya Jangan mancing-mancing. Nah ini makanya gue pilih topik soal Liga Indonesia sama abang ini. Tapi dia taunya 100, biasanya ngomongnya cuma maunya 20, itu masalahnya. Matikan dulu. Matikan dulu. Wah ini harus lanjut lagi, next time harus lanjut lah. Tapi ya udahlah, itu rahasia umum lah sebenarnya. Tapi bener ya, bulan terakhir nggak dibayar biasa. Jangankan bulan terakhir. Itu masih mending ya. Ada pelatih yang udah dapat izin untuk kesini, tapi ternyata pas gajinya nggak dibayar. Ada yang liga berjalan sampai selesai, nanti ya, liga selesai ganti pengurus, nagih-nagih, kayak udah nagih. Dia yang ngutang gitu kan, nagih-nagih gitu. Kan 10 tahun lalu kan ada tim dari Sumatera, kita nggak usah sebut namanya, dari Sumatera Utara ya. Inisialnya? Itu cuman udah main kalau nggak salah 6 bulan mungkin ya, itu hanya dibayar setengah bulan. Sampai dia ke Jakarta kan, tidur di trotoar di Monas itu. Terus ada lagi, Jangankan klub Harpa, ada pelatih timnas, gue nggak usah ngomong kategori usianya, inisial 17 bulan nggak digaji, pelatih timnas ya. Aduh, ya itu. gue nggak usah ngomong level usianya, Iya, tapi biar kalian tahu. Kayaknya tapi si itu deh. Susah lah, susahnya mengelola sepak bola ini ketika daya tarik itu masih ada dan tiada. Iya. Nah, datanglah para daya tarik ini, Kaisang dan kawan-kawan. Betul. Ini harapan kita adalah perhatian sponsorship itu Dateng membesar. loh, sponsor malah datang kalau sekarang ya kan. Itu yang kita harapkan berdampak, tadi dua kata yang tadi, menarik dan Menantang. Tantangannya ya. Kalau sudah mereka masuk, kapan lu tinggalin? Kan itu nyinyir-nyinyiran orang. Iya. Cuman nyari perhatian aja lu. Ntar lu tinggalin juga tuh klub. Nah, itu tantangannya adalah ketika sudah dia masuk, Continuousnya ya. continuity-nya Iya. ada apa enggak. Kemudian ketika dia sudah masuk, tantangannya adalah siapa orang-orang sekitar lu yang bisa menjalankan ini, yang benar-benar bukan penyedot uang lu aja. Iya, iya. Itu. Tantangan berikutnya adalah, Iya. bener nggak sih itu perhatian sama sepak bola? Apa ini hanya cuman Dia apa hanya cuman sebuah strategi entah mencari perhatian apa. lainnya? Tapi kalaupun memang itu dia lakukan secara kontinu sih nggak masalah ya. Selama pemain lu digaji, Iya, selama pemain lu digaji. selama orang di lingkaran lu bisa menjaga kualitas, tadi gue bilang, Iya. itu tantangannya. Jadi semua senang sebenarnya, nggak ada masalah. Jadi menarik dan menantang. Iya, jadi kesimpulannya sih dua ya. Kalau gua lihat, Kayak ujian kita ada kesimpulannya. satu, secara finansial harusnya lebih baik. Ya. Karena tadi ya orang-orang ini kita tahu latar belakangnya. Turki loh uji coba. Dan itu katanya denger-denger budgetnya masih ada sisa dari sponsornya. Makanya gue bilang daya Gila, tariknya ya, kan, tariknya. moga-moga tim-tim lain mendapatkan durian runtuh Katanya itu. udah mulai Asal jadi- jangan ke kepalanya durian itu. Jatuh dibelah ya. Ya, kalau ke kepalanya susah. Katanya ini udah mulai jadi kayak, wah boleh juga nih sih. Terutama Raffi Ahmad ya, katanya jadi udah banyak yang mulai ngikutin, mereka jadi trendsetter. Jadi Raffi Ahmad ini with all due respect dengan yang lain juga bagus. Cuman dia yang paling banyak metodenya jadi kayak mulai dipelajari untuk Ya. diikuti. Ya. Di antara streaming berbayar segala macam. Kemarin kan kalau nggak salah satu pertandingan lawan Fenerbahce itu 61.000 yang nonton. Jadi untuk tim divisi 2 ngelawan tim Turki divisi lapis ketiga lah pokoknya begitu. Ini sangat luar biasa. Jadi tapi satu menurut aku Bang tantangannya. Nanti sponsor ini kanibal nggak sama Liga 1? Karena gini. Nah, silakan lanjutkan. Silakan lanjutan gimana? Iya, tantangan lagi tadi, tantangan kepada pengelola kompetisi, kepada operator liga. Ke Liga 1 berarti nih kan? Ini ada trigger nih, Liga 2 menarik perhatian. Iya, dengan harga yang Lu lebih harus murah kan? Nah, lu Pasti harus bisa memanfaatkan momentum ini. Dan itu oleh teman-teman gue, sekarang tanggal berapa? Tanggal 8. Tanggal 8. Nah, tanggal 7 gue kemarin ke PT Liga. Oh nggak ngajak? Diajak. Luar biasa. Oh, Luar biasa. Dengar-dengar gini, mereka sangat tertantang mendapatkan momentum ini. Di Liga 2 ini. Liga 2 ini. Tapi Liga 1 jadi sponsor gini nggak Bang? Misalnya aku tadinya punya budget 10 miliar untuk dukung klub Liga 1. Mendingan yang Liga 2 4 miliar. Exposure-nya nggak jauh beda. Nah,
tantangan kan? Tantangan juga. Berarti ke Liga 1 ini ya. Yang untung sepak bola Indonesia. Sepak bola Indonesia, betul. Tantangan bagi pengelola Liga 1. Liga 1 terutama ya. Ini ada contoh loh. Lebih murah dan mungkin lebih exposure-nya nggak beda jauh gitu kan. Liga 3 nanti coba lihat. Iya. Bisa jadi Liga 3 itu adalah kekayaan level yang bisa dibilang benar-benar mendekat ke masyarakat. Iya. Liga 3 tuh amatir hitungannya kan masih. Semilah. Semi. Ya. Tapi banyak rusuhnya Liga 3 itu. Nah, ternyata nggak Liga 3 doang. Liga 2 juga rusuh. Belum mulai. Justru itu belum mulai aja udah rusuh. Gimana kalau Itu sebenarnya latihan cara mengatasi kerusuhan. Itu sebenarnya uji coba aja. atau mungkin multi cabang. Jadi Bisa. karateka Jadi itu- campur judo, Taekwondo, campur taekwondo, campur bola. campur MMA. Itu masuk koran marka loh, Bang. Tendangannya sampai ke atas. Nah, Max Mighty Mo kalah tuh. Hati-hati di dunia yang tidak tertutup lagi, semua informasi Iya, terbuka. betul. Begitu kalian memposting, meskipun kalian delete pun itu postingan masih ada di Jejak digital. Nah, Tuh. begitu diposting orang lain bisa download, bisa lihat, seluruh dunia bisa melihat tendangan yang luar biasa kerennya, cangkulan ke kepala itu. Kemudian orang mengatakan, ini liga apa ya? Apakah kalian nggak malu? Iya. Kalau gue sih malu. Sangat malu, Bang. Gue posting juga, maaf, gue posting IG story gue mau nanya gini, tolong kasih tahu gue apa itu sepak bola, apa arti profesi sepak bola. Ya. Karena yang gue tahu sepak bola, bukan sepak kepala. Ini buat judul thumbnailnya nih. Bicara sepak kepala. Dulu Iya. Harpa waktu gue masih latihan bola di kampung-kampung sana, Iya. pelatih gue berdiri, bola ditaruh di kakinya, Iya. gue sliding menghajar bola. Iya. Sliding 2 kaki. Satu kaki Oh, lah, satu kalau kaki. dua kaki mati nanti dia. Satu kaki. Cuma sliding. Gimana caranya? Gua akan menghantam bola. Iya, Dia iya. bilang, kalau kamu naikin kaki kamu di atas bola, kamu menghajar saya. Jadi jangan pernah sliding di atas Naikin bola. kaki ya. Itu cara dia mengajarkan gue untuk bertanggung jawab. Ada orang profesinya yang gue cederai. Iya. Ada orang yang mata pencariannya gue cederai kalau gue bermain di luar aturan sepak bola. Dan bayangkan kalau dia nggak bisa cari duit, anak istrinya mungkin. Lu mau biayain? Keluarganya iya, seumur hidup. Atau lu mau digituin nggak? Kalau nggak mau digituin jangan. Teman gua sampai satu lagi yang setelah kejadian itu, Iya. sampai dia bilang, lu nggak layak pakai nomor 7. Karena nomor 7 adalah Keramat itu kan. 9, 10, 7. 9, 10 lah ya. Makanya gua pakai nomor 7 dulu. Kalau gue nomor 1. Nggak nanya gua. Karena Karena kiper lu ya. karena kiper. Karena dulu waktu kecil nggak ada yang semua. Nggak ada yang mau jadi kiper. Iya, ini anak bawang dulu jadi kiper aja gitu. Yang penting main. Habis itu dapat 3 medali. Iya. Oke. Aduh, mau ngobrol banyak, cuman ya kita sibuk ada Nggak bohong aja. Enggak. Pasti dia mau ngomong itu yang rahasia biar dimatikan cepet ini. Nanti lain kali lah. Tapi ini pertama kali mungkin kita pertama kali nggak ya? Kita kayak gini rekam langsung di tempat berdua, ya kan? Biasanya kan hanya lewat Zoom. Oh iya. Nah, jadi jujur gue seneng bisa ngobrol-ngobrol begini. Mudah-mudahan next time kita ada di video lain ngebahas yang tadi inisialnya siapa sih itu, ya kan? Terus juga soal lapangan bola di Bukit Tempurun dan sebagainya. Yang penting jaga kesehatan, kita jaga juga sepak bola Indonesia supaya tetap bisa berlangsung dan Iya. menghibur kita semua ya Bang ya. Iya. Oke, thank you udah nonton channel gua. See you, bye, ciao, thank you Bang. Thank you. Jadi rahasianya udah mau Bentar, belum.